Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan seluruh aktivitas sebagaimana yang diinginkan. Bagi yang sakit, yuk sama-sama kita doakan agar mereka lekas sembuh dan juga bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas mereka masing-masing. Badminton lovers, pada pekan ini mata seluruh badminton lovers tentu saja akan tertuju ke Singapore Open atau Singapura Terbuka yang berlangsung pada pekan ini mulai Selasa hingga hari Minggu mendatang. Nah, di sini seluruh pemain-pemain top dunia bisa dikatakan tampil. Begitu pula dengan pemain-pemain dari Indonesia, karena memang turnamen ini memiliki kategori cukup tinggi dengan hadiah uang 850.000 US dollar atau sekitar 13,6 miliar rupiah kalau kita konversikan dengan kurs rupiah 16.000 per 1 dolar US pada saat ini. Nah, dengan kategori 750, super 750, tentu juga banyak pemain-pemain yang tampil di turnamen ini. Pemain-pemain top dunia tentu saja. Nah, Indonesia juga menurunkan kekuatan penuh di sini. Artinya memang pemain-pemain elit, pemain-pemain top Indonesia yang berperingkat atas dunia juga tampil di turnamen ini. Di tunggal putra ini juga sekaligus menjadi ajang ujian berikutnya bagi Jonathan Christie dan juga bagi Anthony Sinisuka Ginting. Mengapa saya katakan demikian? Di satu sisi Jonathan dalam 3 kejuaraan atau turnamen sebelumnya belum pernah terkalahkan. Jadi ini ujian berikut bagi dia, apakah dia bisa terus mempertahankan kedikjayaannya di 3 turnamen dia belum terkalahkan, yakni di All England ketika dia menjadi juara, kemudian juga dia tampil di kejuaraan Asia dan dia menjadi juara, dan juga di ajang kejuaraan bergu Thomas Cup dia juga selalu tampil sebagai tunggal kedua Indonesia dan selalu menyumbangkan poin, belum pernah kalah, termasuk ketika tampil di hadapan publik tuan rumah. Dia menghadapi Li Shifeng dengan tekanan cukup berat. Indonesia sudah ketinggalan 2-0 pada partai final tersebut, tapi Jonathan masih bisa memenangkan pertandingan dan bisa memperpanjang napas Indonesia menjadi 2-1. Sayang memang di partai berikutnya di nomor ganda kita kalah dan akhirnya memang Cina menjadi juara. Nah, ini menjadi pertaruhan atau ujian bagi Jonathan. Di babak pertama dia akan menghadapi Chou Tien-chen, pemain dari China Taipei. Saya pikir Chou Tien-chen harusnya bisa lah dikalahkan oleh Jojo, panggilan Jonathan. Dari head to head mereka adalah 9-6, Jojo unggul, dan pertemuan terakhir di All England bulan Maret lalu Jojo menyingkirkan Chou Tien-chen di babak pertama. Mudah-mudahan kembali bisa memenangkan pertandingan di laga perdana Singapore Open ini dan juga melaju ke babak berikutnya. Anthony Ginting, tahun lalu dia menjadi juara di Singapore Open ini, dan ini tentu saja menjadi ujian bagi dia apakah dia bisa mempertahankan gelarnya untuk lolos lagi dan mempertahankan dan menjadi juara kembali di turnamen ini. Memang jalannya cukup berat. Pada babak pertama Jojo sudah harus bertemu dengan Li Zijia, pemain dari Malaysia yang pekan lalu menjadi finalis di Malaysia Master. Head to head memang Jojo lebih unggul dari Li Zijia. Dalam 6 pertemuan Ginting memiliki head to head yang lebih baik ketika berhadapan dengan Li Zijia. Dalam 6 pertemuan dia mencatat 5 kali menang, hanya sekali kalah. Nah, di sini Ginting kembali akan diuji oleh Li Zijia, dan memang sudah lama 2 tahun terakhir mereka tidak pernah bertemu. Pertemuan terakhir kedua pemain adalah di Indonesia Master tahun
2022. Dan apabila lolos di babak pertama, babak kedua tampaknya juga ya Ginting akan bisa mengatasi lawannya. Hanya saja memang di perempat final dia sudah harus bertemu dengan pemain nomor 1 dunia Viktor Axelsen dari Denmark yang pekan lalu jadi juara di Malaysia Master. Dalam sejumlah pertemuan Ginting selalu kalah, dan hampir banyak kalah. Maksud saya bukan selalu kalah, dia pernah menang, tapi lebih banyak kalah dari Viktor Axelsen. Di ganda putra, bagaimana? Seluruh pemain Indonesia yang kemarin pemain pelatnas tidak tampil di Malaysia Master, mereka kali ini tampil. Ada Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, kemudian ada Bagas Maulana, Muhammad Sohibul Fikri, ada Leo Karnando dan Daniel Martin, kemudian pemain non pelatnas ada Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dan juga Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi Isfahani. Sayang saja memang Bagas dan Fikri sudah harus bertemu dengan pemain veteran kita Ahsan Hendra di babak pertama, dan Leo bersama Daniel sudah harus bertemu dengan juara dunia tahun lalu Kang Min Hyuk Seo Seung Jae dari Korea Selatan. Memang cukup berat perjalanan mereka untuk bisa tampil di babak-babak awal. Mudah-mudahan satu di antara 5 pasangan ini bisa tampil hingga babak final, kita harapkan, terutama Fajar Rian, karena mereka sebentar lagi juga akan tampil di Olimpiade Paris pada Juli Agustus mendatang. Di ganda putri kita hanya menurunkan Fajar, maksud saya hanya menurunkan Fadia dan Apriani Rahayu. Kalau lihat dari drawingnya pada babak pertama kedua mereka harusnya bisa lolos, dan di babak perempat final paling tidak harusnya itu adalah target minimal mereka di turnamen ini. Satu lagi di ganda campuran, setelah kita pasangan Rino dan Pita kemarin pekan lalu menjadi runner up di Thailand Master, kali ini Indonesia pemain-pemain pelatnas tidak menurunkan pasangannya di ganda campuran. Hanya ada di ganda campuran kita diwakili oleh pemain non pelatnas, pasangan dari asal klub PB Jarum, Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emmanuel Wijaya. Itu saja, kita harapkan Jojo, Ginting bisa melewati ujian-ujian berikut bagi mereka. Dan di ganda putra kita harapkan juga salah satu dari 5 pasangan yang bermain di sini ada yang tampil di partai final. Tentu saja kita harapkan Fajar dan Rian bisa tampil maksimal menjelang ke Olimpiade Paris. Demikian ulasan dari saya. Jangan lupa subscribe yang belum, komen, like. Salam badminton.